Assalamualaikum. Shalom Alaikum. Assalamualaikum. Kembali di channel Nasrani Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang 7 perkataan Aramaik Yeshu atau Yesus di kayu salib, beserta dengan maknanya. Saya akan bahas latar belakangnya, lalu saya akan jelaskan satu persatu perkataan Yesus di atas salib. Maran Yeshu, Tuhan Yesus. Latar belakangnya, mengapa dia disalibkan? Bukan karena ajarannya yang melarang untuk berzina. Bukan juga karena dia melarang untuk bercerai. Bukan karena dia mengajarkan untuk mengasihi musuh. Bukan juga karena dia mengajarkan ajaran yang berbeda dengan ajaran kaum Farisi. Seperti berdoa, seperti berpuasa. Bukan karena Yesus mengajarkan para muridnya itu seperti garam dunia, terang dunia. Bukan karena itu. Dia dihukum mati karena dia klaim, karena dia menyatakan dengan berani kalau dia adalah Bar Allah, penjelmaan dari Allah, penjelmaan dari Elohim, dari Tuhan. Dia adalah Sang Immanuel. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, ada di tengah-tengah umatnya. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dia adalah Bar Allah. Dia adalah anak Allah. Tujuh perkataan Aramaik Yeshu di kayu salib. Lukas 23 ayat 34. Yang pertama, Aba suak ilhom leger yadain mana audin. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pesannya pada kita, kasihi musuh pada saat kita sakit, pada saat kita rasanya hatinya tercabik-cabik, terkoyak. Saat kita merasa ditinggalkan, disisihkan, kasihi musuh kita. Berdoa bagi mereka. Ampuni mereka ya Bapak, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua di Luka 23 ayat 34. Maran Yeshu berkata, Amin, amar nalah deyahumana amtihui beparsaida pardaisa. Benar aku katakan kepadamu, hari ini kamu akan bersama denganku di Firdaus. Ia berkata kepada orang jahat di sampingnya, orang jahat yang disalibkan juga. Pesannya pada kita adalah kasihi orang yang jahat. Beri mereka harapan. Jangan kucilkan mereka. Menurut mistikus saya, Father John, Firdaus adalah alam, masih di bawah alam-alam surgawi, adanya di alam roh, di atas bumi, di atas alam astral.
Saya akan bahas ini di video lain, di kesempatan yang lain. Yang ketiga, Yohanes 19:26-27. Ketika Yesus melihat bundanya dan murid yang ia kasih berdiri di sana, ia berkata pada bundanya, "Perempuan atau bunda, lihatlah ini anakmu." Lalu Yesus berkata pada muridnya yang dikasihnya itu, yaitu Yohanes atau Yuhnan, "Inilah bundamu." Sejak itu, murid itu menerima bunda Yesus tinggal di rumahnya. Pesan Yesus adalah, kasihi keluargamu, pikirkan mereka sebelum kamu pergi. Maria, sang bunda, menurut cerita bapak-bapak gereja, cerita jemaat awal, menghabiskan hidupnya bersama dengan sang murid Maryuhnan yang ada di kota Efesus. Perkataan keempat diambil dari Yohanes 19:28. Setelah itu Yesus mengetahui bahwa semuanya sudah terlaksana, sudah menggenapi kitab suci. Ia berkata, "Aku haus." Shena. Aku haus. Dia mengutip di Mazmur 69 ayat 22. Haus kering, masa kekeringan, masa hubungan Allah manusia yang kering. Darahnya tercurah, seperti air hujan pertama mengguyur bumi, menyelesaikan masa kekeringan itu. Perkataannya yang kelima dari Marmatai 27 ayat 46 atau Matius 27 ayat 46. Kira-kira pada jam ke-9 Yesus berseru dengan suara keras, katanya, "Elohi, Elohi, lama sabatani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dia mengutip Mazmur 22 ayat 2. Sang Bapa sepertinya berdiam, seperti tidak berbuat apa-apa. Seperti guru yang diam saja melihat muridnya yang berpikir keras saat dia mengerjakan tugasnya di ruang ujian. Sang guru diam walaupun ingin sekali membantu si murid, walaupun ingin sekali membantu anak muridnya, tapi dia diam. Perkataan Yesus yang ke-6 dari Yohanes 19:30. Setelah mengecap anggur asam itu, Yesus berkata, "Sudah selesai." Kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di akhir-akhir hidupnya, di sisa-sisa tenaganya, dia berkata, "Ham Shalom." Sudah selesai. Hidup adalah ujian. Yesus juga diuji. Bukan hanya pada saat selesai dibaptis, dibawa Roh Kudus ke padang gurun, lalu diuji oleh iblis. Tidak cukup, setiap hari dia diuji. Yesus menjalankan tugasnya sampai selesai. Ham Shalom. Sudah selesai.
Perkataannya yang terakhir diambil dari Luka 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara keras, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa." Setelah itu Yesus mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dia berkata, "Aba, Yedeik saumna ruach." Sebelumnya Yesus sempat menghilang saat mau dikeroyok massa. Itu tercatat di Yohanes 5 ayat 13. Lalu Yohanes 8 ayat 59 pun mencatat demikian. Kenapa Yesus tidak mau menghindar lagi? Dia tidak mau menghindar lagi. Dia tidak mau melakukan dematerialisasi dan rematerialisasi. Dia tidak mau menghilang lalu mewujud kembali. Dia selesaikan. Dia serahkan nyawanya. Karena tahu kalau dia akan bangkit kembali. Dia mati untuk menggenapi perayaan Yahudi Pesak sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Dan pada saat dia bangkit, untuk menggenapi perayaan Yahudi buah sulung. Persembahan kepada Allah yang sulung yang terbaik. Dia adalah Sang Putra, mempersembahkan dirinya, berkorban untuk saudara-saudaranya. Dia adalah buah sulung. Dia adalah yang sulung dari umat manusia. Saudara, kamu sadar atau tidak, kamu adalah bar Allah. Kamu adalah anak Allah. Kamu ada untuk mengasihi mereka yang menganiaya kamu, orang jahat, tentunya mengasihi keluargamu juga. Kamu adalah manusia biasa yang bisa kecapean, kehausan. Kamu ditentukan memiliki hubungan dengan Allah. Dan itu tidak terpisahkan. Saat engkau berseru, Dia akan menjawabmu. Sampai kapan? Sampai tugasmu selesai. Dia berjanji, "Aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Tapi yang pasti kita akan kembali. Dunia ini hanya alam sementara. Sampai Dia mengambil nyawamu, nyawa kita. Haleluya.